Halo teman-teman investor semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini dan di video kali ini saya akan bahas satu saham yaitu MDKA gitu ya. Mungkin nanti ada plus minus dan bisa jadi diskusi yang menarik dengan teman-teman semuanya. Tapi saya lihat MDKA adalah satu saham yang bisa kita lihat lebih jauh untuk potensinya. Sebelum lanjut, disclaimer dulu, investment research, bukan ajakan jual beli dan tidak niat untuk menjatuhkan stakeholder tertentu. Jadi kalau teman-teman perhatikan sudah ada corporate action gitu ya, dari grup Thohir yang saya lihat bisa berpotensi untuk diteruskan gitu ya. Aksi yang menarik ini melihat beberapa kali Pak Boy itu sering mention mengenai transisi energi. MDKA yang kita bahas ini adalah yang menggawangi gold dan copper gitu ya. Kalau teman-teman tarik dengan nikelnya, ada MBMA. Meskipun secara langsung bahkan MDKA itu punya line dengan MBMA. So kita bahas kilasnya MDKA bahwa ini adalah company yang punya 4 area tambang, mencakup emas, tembaga, nikel, dan kobalt gitu ya. Tapi 2 fokus utamanya saya bisa bilang adalah emas dan tembaga. Salah satu dari area tambang emas yang menarik adalah area Pani Gold Project namanya. Yang kalau ini sudah beroperasi penuh teman-teman, dia akan menjadi salah satu tambang emas yang terbesar di Asia Pasifik gitu ya. Jadi kalau kita bicara secara komoditasnya, emas, tembaga, good, momentumnya juga lagi dapat gitu ya. Dan ngomongin soal tambangnya tadi yang ada 4, 2 yang bisa kita highlight duluan adalah Pani Gold dan 7 Bukit gitu. Nanti sering disebut sebagai TB. Mau yang TB Copper atau TB Gold gitu ya. Nah teman-teman memperhatikan area ini, kita bisa tahu bahwa emas itu menjadi salah satu unggulannya dari MDKA. Pani tadi ya, Pani yang sekarang ini masih under construction dan sudah memberikan revenue yang cukup bagus, ini akan jadi tambang salah satu yang terbesar di Asia Pasifik kalau sudah full design productionnya. Mereka 70% memiliki Pani Gold Project ini gitu ya, memiliki area tambang ini, dan ini bisa memberikan revenue yang terus meningkat ya, dengan expected di 2025 ini akan menjadi first gold production dari operation baru mereka. 2028 juga ada enhancement. Kemudian kalau misalkan kita bicara berapa lama tambang ini akan beroperasi begitu ya, ini ditulis multi dekade gitu ya. Jadi masih panjang jangka waktu usia dari produktifnya tambang Pani Gold ini gitu ya. Mereka masih mengestimasikan ada 6,9 juta ounce untuk resource dari emasnya sendiri. Itu adalah storyline-nya dari MDKA. Bagaimana dengan kinerjanya? Nah, kinerjanya sedang saya note sebagai sebuah turnaround karena di periode yang sama tahun 2023 mereka mencatatkan kerugian yang cukup signifikan gitu ya, 824 miliar di periode yang sama tahun lalu berbalik menjadi untung 337 miliar di 6 bulan pertama tahun 2024 gitu ya. Keuntungan di 6 bulan pertama ini secara catatan maka lebih baik daripada tahun 2023 dan lebih baik dari potensi full year 2021 dan 2020 gitu ya. Apalagi 2023 full year-nya mereka tuh hanya 87 miliar. Jadi 2024 seharusnya tahun yang bagus untuk MDKA gitu ya. Terjadi kenaikan produktivitas tambang dan harga komoditasnya pun naik. Revenue-nya naik 110% dan turnaround laba bersih. Dari sisi neraca kalau kita lihat, ya ini emiten yang sedang mendevelop tambangnya, mendevelop area usahanya. Kenapa? Karena kalau kita bicara emiten-emiten komoditas gitu ya, kita harus lihat dia dalam stage apa. Apakah dia baru memulai gitu ya, lalu tidak ada pendapatannya masih sangat kecil, atau seperti MDKA sudah mulai mendapatkan revenue ya, dan mereka masih perlu memaksimalkan areanya untuk bisa mendapatkan revenue yang lebih besar lagi. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini sebenarnya salah satu yang menarik adalah kalau kita mundur gitu ya. Dengan perusahaan memiliki total pendapatan 18 triliun, mereka tuh hanya bisa mendapatkan laba bersih 337 miliar. Artinya net profit marginnya sangat kecil gitu ya, sangat kecil. Ini adalah salah satu PR-nya MDKA yang mesti mereka improve karena ya beban pokok penjualannya terlalu besar. Dan ini bisa semakin menurun seiring dengan matangnya area tersebut gitu ya, untuk digarap, untuk diolah. Kalau dari sisi neraca, sekarang kita pindahkan neraca, mereka ya otomatis dengan perusahaan masih dalam development tadi butuh duit banyak. Artinya kalau mereka butuh duit banyak, dividennya jadi sulit ya. Apalagi di area 1,5 kali. Jadi mereka sekarang ini tidak membagikan dividen dan fokusnya adalah mendevelop tadi kemampuan operasional tambangnya. Dan ini penting gitu ya.
Salah satu dari catatan adalah kasnya yang juga kecil, 7% dari total aset. Jadi secara neraca ya ini bukan emiten yang kalau teman-teman berharap dividen sama sekali saya rasa jauh-jauh dari MDKA gitu ya. Karena fasenya sedang development, berbeda dengan let's say kayak Antam gitu ya, mereka bagi dividen payout ratio bisa sampai 90% gitu ya, atau emiten-emiten batubara yang sudah mengoperasionalkan tambangnya, lalu harga batubaranya naik, mereka tinggal bagi dividen ya gampang gitu ya. Kalau ini MDKA itu mereka sedang development gitu ya. Lalu prospeknya seperti apa? Dengan mereka yang masih development, teman-teman bisa perhatikan di sini bahwa MDKA itu cukup optimis dari tahun ke tahun mereka bisa meningkatkan nilai ekonomi dari Pani Gold Project ini gitu ya. Dan kalau teman-teman lihat sekarang ini posisinya di 2024 masih sangat kecil gitu ya, sangat kecil. 2026 kita bisa lihat sudah terjadi mulai ada kenaikan signifikan banget di 2029 ya. Artinya ini ada proyek yang penting yang harus dieksekusi oleh MDKA, minimal di tahun 2028 sudah selesai, dan terus meningkat di 2032 ada lonjakan yang signifikan lagi, dan kemungkinan sampai 2035 mereka sudah semakin matang. Prospeknya jangka panjang, jadi kalau teman-teman tertarik, maka consider soal prospek mereka di jangka yang panjang. Kita bisa aja untuk saat ini mengabaikan MDKA, misalnya gapnya terlalu jauh, dan mulai memperhatikan lagi di tahun 2027 gitu ya. Jadi menurut saya ini yang menarik karena manajemen dengan menuliskan ini di dalam presentation company gitu ya, saya rasa mereka sudah cukup confidence bahwa ke depan Pani Gold Project ini sudah bisa memberikan return yang atraktif gitu ya. Kita simpen dulu kata-kata return yang atraktif ini. Bagaimana dari sisi perbandingan gitu ya, kualitas tambangnya dibandingkan dengan, katanya kan dia bilang akan jadi salah satu yang paling besar di Asia Pasifik ya. Ini teman-teman bisa lihat ya di sini. Ini the Pani Gold Project, dia ya kalau dari sisi besaran bulutan ini ya dia kalah dengan beberapa tambang lain gitu ya, Havieron, Hemi, Montot gitu ya. Tapi selebihnya kurang lebih Pani itu masuk di 5 besar Asia Pasifik. Jadi menurut saya dengan kapasitas mereka lebih dari 500.000 ons emas gitu ya tiap tahunnya, bisa memberikan tadi ya, memenuhi harapan, memberikan return yang atraktif. Di sisi lain mereka juga punya copper. Tadi kita udah tahu ada gold, sekarang ada copper. Mereka punya copper di TB gitu ya. Tadi singkatannya saya lupa. 7 Bukit kalau nggak salah, 7 Bukit Copper Project. Jadi 7 Bukit Copper Project juga sama gitu ya. Ini 100% mereka miliki, dan sharing area tambangnya 7 bukit ini ada emas, ada gold, ada copper, dan mereka beroperasi di daerah Jawa Timur. Jadi ini salah satu diversifikasi yang bagus gitu ya. Dan saya rasa pas kalau misalkan mereka melepas nikel ke MBMA supaya lebih fokus. Karena mereka udah pegang 2 basically ya, punya emas dan punya kopernya gitu ya. Secara nilai ekonomis juga menurut saya cukup menarik. Nah, dari sini kalau kita melihat mengenai komoditasnya, emas dan tembaga itu menurut saya satu kombinasi yang menarik. Harganya juga saat ini trennya keduanya cukup menarik gitu ya. Jadi secara komoditas oke. Emas dan tembaga sama-sama saat ini sedang ada fase development yang punya produktivitas cukup panjang ke depan. Artinya produktivitas yang cukup panjang ini membuat usia operasional tambang MDKA itu panjang kalau teman-teman mau hold jangka yang cukup panjang. Atau kalau misalkan teman-teman concern mengenai capex yang dibutuhkan oleh MDKA karena mereka harus memaksimalkan area tambang, maka manajemen juga menuliskan hal yang cukup confidence gitu ya mengenai apakah MDKA itu khususnya Pani Gold Project akan terus-menerus membutuhkan capex besar. Nah, mereka menuliskan bahwa Pani adalah low cost gold development project gitu ya. Jadi ini sudah masuk di tahap yang rendah, artinya capex-nya nggak butuh gede-gede lagi gitu ya. Artinya kalau kita bicara soal capex yang semakin menurun dengan produktivitas yang semakin naik, maka secara valuasi nanti bisa ada dampaknya. So ini emiten yang saat ini juga sedang punya corporate action, bukan dari emitennya tapi dari grupnya, di Thohir Group dengan adanya ADRO dan Adaro Andalan Indonesia yang akan spin off. Ya saya pikir Pak Thohir itu beberapa kali mention hal itu tersebut ya mengenai transisi energi dan meremajakan lini bisnisnya pertambangan dari Thohir Group yang tadinya terlalu banyak batu bara, sekarang garap emas, kopernya, nikel gitu ya. Dan saya sih nggak terlalu heran kalau setelah ini gitu ya ada movement lain lagi dari Pak Boy gitu ya untuk mengembangkan Merdeka Copper Gold atau MDKA.
Secara valuasi baru nih kita bicara sesuatu yang menarik, karena meskipun secara MNPI 5 tahunannya PBV-nya 4 kali saat ini, PER-nya 290 kali, tapi di sebelum-sebelumnya mereka diperdagangkan di level yang lebih gila lagi, bahkan sampai menyentuh 5.000 kali gitu ya. Sayangnya karena ini fasenya sedang belum maksimal, belum beroperasi penuh, menyebabkan ROE-nya sangat kecil dan NPM-nya tidak stabil gitu ya. Kalau kita bicara price to book value BBV-nya 4 kali jelas mahal, karena kalau kita bandingkan dengan kompetitornya gitu ya, misalnya kita lihat siapa, Antam ya, Antam 1,29 kali, atau sesama grup Thohir Adaro 1,02 kali ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan brand misalnya yang punya BBV 109 kali, ya kita jadi tahu bahwa sebenarnya market itu banyak hal yang dinilai gitu ya, mungkin seksinya atau enggaknya dari sebuah industrinya, dari produk yang digarap dan lain sebagainya. Jadi mengenai MDK ini sebagai sebuah emiten yang mahal gitu ya, dengan PBV 4 kali dibandingkan dengan Antam misalnya atau bandingkan dengan Adaro. Lalu PE-nya juga sangat tinggi gitu ya. PE sangat tinggi ini adalah cerminan dari laba bersih mereka yang sangat rendah, dengan net profit marginnya hanya 0,4% gitu ya, ROE 1,36%. Jadi kalau kita bicara menuju ke ending dari analisa, kita sudah tahu tadi produknya bagus gitu ya. Secara neraca juga it's okay, meskipun DER-nya sedikit ekses dari 1 kali DER, tapi mereka juga punya agresif untuk ekspansi melalui MDK, melalui MBMA gitu ya. Mereka meminjamkan pinjaman ke MBMA. Jadi kita bicara fundamental, pertama kalau kita lihat dari produknya, saya kasih rating B lah ya. Emas dan koper, good deal gitu menurut saya. Manajemen Pak Boy dan tim manajemennya saya juga ngelihat sebagai sebuah tim manajemen yang prudent. Keuangan saya juga kasih nilai B, meskipun tadi ya DER-nya ketinggian, tapi menurut saya alasan yang dipakai itu adalah alasan yang cukup masuk akal untuk investor gitu ya, ngelihat bagaimana ada company yang sedang coba ekspansi. Sayangnya valuasi dan risikonya menjadi cukup besar di emiten ini. Kenapa? Dengan harganya yang mahal gitu ya, maka kita perlu memberikan sebuah treatment yang berbeda. Jadi kalau kita bicara soal valuasinya MDKA, mungkin bagi teman-teman value investor yang butuhnya Mercy harga bajai, kalian nggak ketemu dengan MDKA gitu. Ini di luar Nurul. Bahkan menurut saya juga ini emiten yang risikonya sangat tinggi gitu ya. Karena risikonya sangat tinggi, maka kita harus punya treatment plan yang baik untuk emiten-emiten seperti ini. Apa treatmentnya? Pertama, kalau kita dalam kondisi menyusun portofolio gitu ya, kita jangan punya emiten seperti MDK ini atau emiten-emiten lain yang profil risikonya tinggi, terlalu besar portofolionya. Saya sendiri jarang masuk sih teman-teman ke emiten-emiten yang profil risikonya itu tinggi. Saya jarang masuk. Invest di saham itu artinya profil risikonya sudah tinggi. Gimana caranya supaya profil risiko investasi kita yang tinggi itu menjadi sedang? Ya kita pilih saham-saham yang profil risikonya cocok gitu ya, yang bisa menurunkan tadi. Jadi kalau kita ngambil emiten seperti misalnya brand, MDK, menurut saya, buat saya profilnya terlalu tinggi gitu ya. So treatmentnya harus beda. Misalnya apa? Misalnya kita masuk di porsi yang lebih kecil gitu ya. Dan ada juga faktor lain yang mendukung kita untuk masuk gitu ya. Misalnya kenapa? Karena saya ngelihat sekarang ini IHSG sedang cukup fair value gitu. Jadi banyak harga saham itu sudah mendekati di area yang fair aja, sehingga kalau kita mencari saham yang masih cukup murah, kelihatannya agak sulit di sekarang ini gitu ya. Rata-rata juga sudah pada naik. Jadi saya melihat salah satu faktor utamanya adalah faktor sentimen yang sedang hangat, sedang dekat dengan Thohir Group. Hanya saja concernnya soal valuasi gitu ya. Valuasinya 4 kali PBV, Antam 1 kali, 4 kali lipat dari Antam. Jadi kalau kita berharap MDKA 1 kali PBV atau 1,5 kali lebih, bahkan harganya sekitaran 700-800 rupiah. Masih sangat jauh gitu ya. Apakah MDKA turun ke sana? Saya nggak tahu gitu. Tapi ngelihat profil manajemennya, ngelihat profil bisnisnya, saya rasa kalau ke harga 800 mungkin agak berat dalam jangka waktu pendek gitu ya. Karena kalau jangka waktu panjang, faktornya macam-macam nih. Ke depan nanti kalau ada goncangan apa, ada perubahan apa, kita nggak tahu. Jadi kita bisa ngeset harga yang lebih ke bawah sedikit untuk MDKA 2000 sampai 2200, atau kalau teman-teman mau start lebih kecil lagi, saya sarankan startnya dari 1800 gitu ya. 1800, 2000, 2200. Dan targetnya saya ngelihat MDKA juga masih cukup wajar naik ke 4000 dengan timeline investasi 1 tahun dari sekarang. Kenapa alasannya MDKA ini adalah emiten yang high risk? Yang kedua adalah mengenai exit plan gitu ya.
banyak emiten saya nggak punya exit plan. Nggak punya exit plan. Exit plan-nya adalah jual untung gitu ya. Tapi exit plan di sini maksudnya adalah jual dalam kondisi rugi atau cut loss bahasanya gitu ya. Emiten yang profil resikonya terlalu tinggi seperti MDKA, saya perlu treatment lain, cut loss tadi. Tapi cut loss-nya bukan berdasarkan support level, technical supportnya jebol dan lain-lain, bukan. Tetapi apabila ada tesis investasi tadi di depan yang kita ngomongin rating BC yang tiba-tiba berubah atau turun signifikan gitu ya. Nah, kalau itu terjadi, maka ya lebih baik saya memutarbalikkan lagi arahnya, yang tadinya mungkin saya ngumpulin, saya exit gitu ya. Karena ada hal yang sudah tidak sama lagi ketika pertama kali menganalisa emiten tersebut. Ini berlaku untuk MDKA maupun emiten-emiten lainnya. So, itu dia teman-teman pembahasan saya kali ini mengenai emiten MDKA. Seru karena ini emiten menurut saya valuasinya cukup mahal gitu ya. Tapi kalau kita ngelihat belakangan ini IHSG menawarkan hal-hal yang tidak rasional ya, mungkin MDKA salah satu yang itu gitu ya. Dengan PE yang masih tinggi banget, NPM yang rendah banget gitu ya. Banyak challenge-nya ke depan. Tapi kalau teman-teman mau ngoprek lebih lanjut mengenai potensi growth-nya MDKA dari Panik Gold Project dan 7 Bukit Project, saya pikir MDKA ke depan PI-nya bisa turun signifikan gitu ya. Kalau fase-fase development mereka yang sedang berat ini pelan-pelan mulai selesai dan capex mereka yang besar pelan-pelan mulai menurun. Semoga memberikan insight buat teman-teman semuanya. Habis ini bahas apa lagi, tulis di kolom komentar dan sampai ketemu guys. God bless you. Bye-bye. Jangan lupa subscribe, share ya, dan kita senang banget buat diskusi dengan teman-teman semuanya di kolom komentar. Bye-bye.